Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bab ke-23 dari buku Akari versi 1. Yang ini ya teman-teman. Nah sebelum saya mulai, saya harap teman-teman sudah bisa untuk menghafalkan ya kotoba yang ada dari bab 1 sampai bab 23 ini. Dan jangan lupa karena kita sudah masuk bab yang cukup tinggi ya teman-teman, maka pasti kalian sudah hafal ya dengan kanji-kanji yang biasanya ada di bab sebelumnya. Nah, jangan khawatir teman-teman kalau kalian bingung hafalin kanji dari mana, karena di buku Akari versi 1 ini ada rangkuman kanji yang ada di level N5 di bagian halaman belakang teman-teman. Kalian bisa buka ya punya masing-masing. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk di Bunpo bab 23 kali ini teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar untuk menunjukkan kalimat yang akan, sedang, atau telah terjadi, teman-teman. Nah, jadi kita akan belajar bilang ketika dalam bahasa Jepang. Nah, caranya adalah di sini kita akan pertama menggunakan kata kerja yang biasa, teman-teman, atau biasa disebut dengan futsuke. Nah, yang sudah kita pelajari itu ada bentuk Chishoke atau bentuk kamus, kemudian bentuk naike atau bentuk negatif, dan bentuk take atau bentuk lampau, teman-teman. Nah, di sini bentuk teke ya itu tidak termasuk ke dalam bentuk biasa, teman-teman. Makanya di sini di bentuk kecuali. Atau kita juga bisa untuk tambahkan bentuk keinginan, teman-teman, yaitu bentuk kata kerja yang masnya dicoret ditambah dengan tai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kata kerjanya sudah kita ubah, maka di sini kita tambahkan kata toki. Ya, toki di sini artinya ketika. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan kata benda di sini ya. Asalkan sebelum bertemu dengan toki, kita tambahkan dengan partikel no. Ya, jadi kalau digabung jadinya no toki. Seperti itu ya, teman-teman. Kalian juga bisa tambahkan kata sifat nih, teman-teman. Caranya gimana? Caranya untuk kata sifat I-nya di sini kita tetap tambahkan ya, kemudian diikuti dengan toki. Nah, sama halnya dengan kata sifat na. Kata na itu juga kita tambahkan, kemudian baru diikuti dengan toki. Nah, biar lebih paham, di sini saya ada contoh, kalian bisa lihat ya, teman-teman. Oke, di sini adalah contoh untuk bilang ketika. Nah, untuk contoh yang pertama di sini adalah contoh yang menggunakan bentuk chishoke, teman-teman. Kalimatnya adalah ketika makan di supermarket, memakai sumpit sekali pakai. Seperti itu ya, teman-teman. Kita akan translatekan dari koma ini dulu, yang ke depan ya, teman-teman. Jadi, translate-nya seperti ini. Konbini de taberu toki waribashi de tsukaimasu. Gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya ketika makan di kombini atau di supermarket menggunakan sumpit sekali pakai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini dari kata dasarnya adalah tabemas ya. Makan kita ubah menjadi chishoke menjadi taberu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ini, saya menggunakan bentuk naike, teman-teman ya, atau bentuk negatif ya. Kalimatnya adalah ketika tidak belajar di akhir pekan, jalan-jalan. Nah, biasanya kalau kalian libur mungkin ada wacana untuk jalan-jalan ya, teman-teman. Jadi kita translatekan dari kata ketika ini dulu ya teman-teman ke depan. Nah, jadi translate-nya seperti ini. Shumatsu ni benkyou shinai toki sanpo shimasu. Nah, seperti itu ya. Jadi pengertiannya ketika tidak belajar pada akhir pekan gitu ya. Kemudian sanpo shimasu jalan-jalan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat untuk contoh selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan bentuk perubahan take ya atau bentuk lampau. Nah, di sini saya menggunakan kata lapar. Nah, lapar itu bisa kita artikan onakaga suita. Gitu ya. Jadi kalau bilang ketika lapar berarti onakaga suita toki. Gitu ya. Makan nasi berarti gohan o tabemasu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh untuk kata sifat bentuk i ya teman-teman. Saya menggunakan contoh ketika panas menyalakan AC. Nah, panas di sini adalah bentuk kata sifat i ya teman-teman, yaitu atsui. Maka kita sertakan i-nya juga ya teman-teman, jadinya atsui toki earkon o tsukemasu. Gitu ya, ketika panas menyalakan AC. Seperti itu teman-teman.
Kemudian untuk contoh yang terakhir di sini adalah penggunaan bentuk kata sifat na, teman-teman, yaitu ketika senggang menonton film. Nah, biasanya kalau ada waktu, mungkin teman-teman ada nih yang hobinya nonton film, ya, senggang terus nonton film. Jadi, untuk pengertiannya seperti ini. Himana toki egao mimas. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, pengertiannya dari toki dulu. Ketika senggang menonton film atau melihat film. Seperti itu, teman-teman. Nah, di buku juga ada contohnya ya. Kita lihat yuk untuk contoh yang ada di buku seperti ini ya, teman-teman. Jadi, gakko e iku toki jitensha ga kowaremashita. Nah, jadi artinya ketika pergi ke sekolah atau karena di sini kita pakai jishoke, maka bisa diartikan akan ya, teman-teman. Ketika akan pergi ke sekolah, sepeda telah rusak ya. Ada jitensha ga kowaremashita. Sepedanya telah rusak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, di sini menggunakan kata benda, kemudian diikuti dengan notoki ya, teman-teman. Di sini ada ame notoki. Kyositsu ni modorimasu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketika hujan, kembali ke kyositsu atau ke ruang kelas. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, cukup mudah ya untuk bilang ketika dalam bahasa Jepang. Kita tinggal tambahkan toki di akhir kata kerja atau kata bendanya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya, yaitu menyatakan iya atau tidaknya suatu hal, teman-teman. Nah, jadi di sini si pembicara itu tidak yakin iya atau tidaknya kejadian ini terjadi, teman-teman. Maka di sini dia bilangnya menggunakan kata kerja ya, dengan perubahan bentuk take, lampau, atau bentuk jishoke, atau biasanya kita lihat akhirannya ru. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan kadoka di belakangnya. Nah, kadoka ini artinya iya atau tidak, teman-teman. Kemudian bisa kita ikutkan dengan kalimat yang kedua. Nah, untuk kalimat yang kedua ini bebas ya, teman-teman. Kalian bisa bilang nih, misal contoh kalimatnya gini. Kita situasinya ada di party atau di sebuah pesta. Kemudian kita tanya nih ke orang lain, kira-kira si A berangkat apa enggak ya ke party ini? Nah, kemudian untuk si lawan pembicara, dia mau merespon nih, dia nggak tahu sebenarnya. Jadi dia bilang, si A berangkat atau tidaknya, itu aku nggak tahu. Nah, misal seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk si pembicara tidak yakin dengan kalimatnya, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada seperti ini ya. Yakusoku ni mani au kadoka mada kakunin shimasen. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, si pembicara ini tidak yakin ya tepat waktu pada janjinya ini, pada yakushokunya ini, iya atau enggaknya itu belum dikonfirmasi ya, belum dipastikan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, arerugi ga aru kadoka mada wakarimasen. Nah, ini membahas tentang alergi ya, atau alergi nih. Jadi alergi ini ada atau enggaknya itu belum tahu gitu ya. Di sini ada mada ya, belum mengerti atau belum tahu gitu, teman-teman. Oke, cukup mudah ya di sini untuk bunpo yang kedua. Kalau gitu kita lanjut untuk bunpo yang ketiga. Nah, jadi untuk di bunpo ketiga ini kita akan belajar menunjukkan pola kalimat maksud ya, yang mana kita akan bilang bermaksud dalam bahasa Jepang. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita menggunakan kata kerja dengan perubahan jishoke, teman-teman, atau bentuk kamus ya. Jadi, kalau kita mau bilang maksud dalam bahasa Jepang, kata kerjanya harus diubah dulu ya dalam bentuk jishoke, baru kemudian diikuti dengan kata tsumori ya, karena tsumori di sini artinya maksud ya, seperti itu. Contohnya di sini untuk yang pertama ada Indonesia ni kaeru tsumori desu kara apato o soji shimasu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, Indonesia ni kaeru tsumori desu kara apato o soji shimasu. Nah, jadi kita translatekan dari koma di paling depan dulu ya. Nah, ada kara di sini karena seperti itu ya. Karena bermaksud pulang ke Indonesia ya, dari kata kaerimas berubah menjadi kaeru ya, teman-teman. Jadi karena bermaksud pulang ke Indonesia, bersih-bersih apartemen gitu ya. Di sini ada bersih-bersih apartemen. Kemudian ada contoh yang kedua seperti ini. Pasokon o kaitai toki
Depato de kausumori desu. Nah, di sini ada penggunaan toki ya teman-teman, ketika ya. Nah, tadi saya sudah bilang juga bahwa bisa diikuti dengan keinginan. Jadi ketika ingin membeli pasokong atau laptop seperti itu, bermaksud membeli di department store. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan sumori perlu diingat bahwa harus diikuti dengan kata kerja bentuk jishoke. Gitu ya teman-teman. Nah, tidak terasa teman-teman sudah ada di akhir pembelajaran di bab 23 ini. Saya harap teman-teman kalau sudah paham untuk pembelajaran bab 23 bisa banget teman-teman untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku akari kalian masing-masing ya. Dan saya ingatkan lagi untuk jangan lupa ya untuk menghafalkan kanji nih karena kita sudah ada di bab yang atas, maka jangan lupa dihafalkan ya kanjinya. Dan kalian bisa untuk hafalkan kanji yang ada di buku akari tepatnya di halaman paling belakang teman-teman. Di situ sudah ada banyak ya kanji yang ada di level N5. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu semangat belajar bahasa Jepangnya karena bahasa itu tergantung dari kebiasaan ya. Jadi harus selalu dipraktekkan ya teman-teman. Ja, kore kara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. お疲れ様でした。はい、皆さんまた見てね。